Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu senantiasa sehat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa bertemu di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9 bersama Bapak Muhammad Fahri. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, semoga dengan dimulainya pembelajaran hari ini dengan berdoa, kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Kemudian, anak-anak, hari ini pembelajaran Bahasa Indonesia akan melanjutkan materi yang sudah Bapak jelaskan minggu lalu. Materinya apa? Ternyata materinya materi baru. Nah, kalau kemarin kita melaksanakan materi tentang pidato persuasif, hari ini materinya yaitu tentang teks cerpen. Nah, dengan demikian, KD yang akan kita bahas hari ini dia. Kalian boleh lihat KD-nya, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun dari karya sastra dalam teks cerpen. Itu KD-nya. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi mengenai teks cerpen. Apalagi yang suka cerita-cerita, novel, cerpen, dan segala macamnya. Ini sudah tidak asing lagi. Nah, maka dari itu, tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus tahu yang pertama nih. Yang pertama adalah kalian mampu memahami apa itu teks cerpen. Kemudian, yang kedua, kalian akan mampu memahami unsur-unsur pembangun dari teks cerpen. Apa saja unsur pembangunnya? Yaitu ada ciri-ciri dari teks cerpen, kemudian unsur-unsur intrinsik dari teks cerpen itu sendiri. Nah, maka dari itu, biar lebih jelas dan biar lebih mendalam, mari kita sama-sama menyimak video pembelajaran yang sudah Bapak sediakan untuk pembelajaran hari ini. Silahkan disimak videonya. Ya anak-anak, seperti yang sudah Bapak tadi jelaskan, hari ini kita akan mulai belajar mengenai teks cerpen, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun cerpen. Nah, kalian sudah tidak asing bukan mengenai cerpen atau cerita pendek? Pasti tentunya tidak asing lagi, apalagi kalian yang suka menulis atau membaca sebuah cerita. Kalian pasti sudah tidak asing mengenai cerpen atau cerita pendek. Maka dari itu, mari kita sama-sama untuk menyimak video pembelajaran kali ini. Nah, diawali dengan ini dia, Bapak lihat contoh dari cerpen. Bapak kasih dua contoh, yaitu temanya mengenai keluarga atau ibu. Yaitu cerpen yang pertama adalah berjudul Ibuku Sayang, kemudian yang kedua berjudul Mama Berhati Emas. Dari kedua cerpen ini, meskipun memang kebanyakan cerpen itu tidak terlalu terkenal seperti novel, tapi banyak dari kita, banyak penulis yang menulis sebuah cerpen atau cerita pendek. Nah, sekarang mari kita diskusi bersama. Apa sih cerpen itu? Apa yang kalian ketahui tentang cerpen? Coba Bapak ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang cerpen. Jadi, cerpen itu adalah, kita lihat cerpen adalah, nah ini dari KBBI 5, pengertian dari sebuah cerpen. Kita bedah satu-satu, kita bedah secara lebih mendalam apa itu cerpen. Menurut KBBI, cerpen adalah kisah pendek kurang dari 10.000 kata. Itu dulu. Nah, kenapa kurang dari 10.000 kata? Bagaimana Pak cara menghitungnya? Nah, nanti Bapak akan jelaskan di dalam ciri-ciri mengenai cerita pendek. Pokoknya kalian pahami dulu dan lihat dulu apa pengertian cerpen. Kemudian, selain kurang dari 10.000 kata, dia juga memberi kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi.
atau pada suatu ketika. Jadi pengertian cerpen dari KBBI ini Bapak akan jelaskan nanti di ciri-ciri cerpen itu sendiri. Jadi kalian coba simak dulu saja materi dari Bapak mengenai pengertian cerpen ini ya. Nah, kemudian ada pengertian yang lain. Nah, ini Bapak akan jelaskan. Nah, jadi pengertian yang lain adalah cerita pendek itu jenis dari sebuah karya sastra yang berbentuk sebuah prosa naratif dan bersifat fiktif. Kita garis bawahi 2 poin tersebut. Kemudian, isinya memaparkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik dan penyelesaian yang ditulis dengan singkat dan padat. Jadi intinya cerpen itu cerita yang ada tokohnya, memiliki konflik atau kejadian yang singkat dan padat ditulis oleh si penulisnya. Dan kita akan garis bawahi 2 poin tadi, yaitu prosa naratif dan bersifat fiktif. Apa prosa naratif? Prosa naratif itu adalah sebuah cerita, prosa adalah cerita. Kemudian naratif adalah berkesinambungan atau cerita beralur. Nah, itu adalah prosa naratif. Jadi prosa naratif itu adalah sebuah cerita yang berkesinambungan. Kemudian bersifat fiktif. Fiktif itu apa? Fiktif itu lawan kata dari fakta. Jadi fiktif itu adalah sebuah hayalan. Tidak memiliki fakta. Jadi hanya sekedar hayalan si pengarang atau hayalan si penulis. Jadi kalau disimpulkan dari pengertian tersebut, cerita pendek adalah cerita yang singkat, padat, kemudian ceritanya berkesinambungan dan juga hayalan. Itu adalah sebuah cerita pendek. Sampai sini paham apa yang dimaksud dengan cerpen? Nah, kalaupun ada yang ingin ditanyakan, nanti kita diskusikan kembali apa itu cerpen. Ya, oke. Kemudian yang selanjutnya ini Bapak perlihatkan. Nah, setelah kita membahas cerita pendek, pengertiannya tentunya. Nah, sekarang kita memasuki ke dalam ciri-ciri cerita pendek. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, pengertian dari KBBI akan Bapak jelaskan di ciri-ciri cerita pendek. Karena tadi pengertian dari KBBI itu diperinci lagi, diperjelas lagi, diperbanyak lagi di dalam ciri-ciri cerita pendek. Jadi apa sajakah ciri-ciri cerita pendek itu? Nah, ini kalian bisa lihat. Ada 6 poin ciri-ciri dari teks cerpen atau cerita pendek. Yang pertama, langsung saja, yaitu memiliki jumlah kata kurang dari 10.000 kata. Pak, bagaimana cara kita mengetahui itu 10.000 kata atau tidak? Terlalu banyak memakan waktu ketika kita menghitung per kata demi kata dari awal sampai akhir. Nah, cara gampangnya agar kita mengetahui apakah itu kurang atau lebih dari 10.000 kata, simpelnya seperti ini. Ketika kalian menemukan sebuah cerita atau sebuah cerpen atau sebuah novel atau apapun itu berbentuk cerita, ketika kalian hitung halamannya kurang dari 10 halaman, maka dipastikan itu adalah sebuah cerpen. Nah, kemudian kalau lebih dari 10 halaman, berarti itu bukan cerpen. Bisa novelet atau novel. Nah, jadi intinya ketika kalian hitung satu persatu per halamannya, kemudian dihitung ada 10 halaman dari awal sampai akhir, tamat, maka itu kalian bisa sebut cerpen. Jadi bisa 1 halaman, 2 halaman, sampai 9 atau 10 halaman. Berarti itu cerpen. Jadi itu cara mudah untuk menghitung apakah ini lebih dari 10.000 kata juga atau tidak. Kemudian yang kedua, isi cerpen umumnya diangkat dari kejadian sehari-hari. Ya, seperti tadi contoh judul cerpen yang Bapak sampaikan, Kasih Sayang Seorang Ibu. Nah, itu adalah kehidupan sehari-hari yang diangkat menjadi sebuah cerita. Meskipun hayalan, tetapi tidak dipungkiri anak-anak bahwa sebuah cerpen atau cerita itu bisa diambil dari kisah-kisah kita sehari-hari. Kisah-kisah simpel saja, tidak usah rumit, tidak usah terlalu banyak konflik. Yang penting kisah sehari-hari yang menarik. Itu ciri-ciri dari teks cerpen. Kemudian yang ketiga, penokohan di dalam cerpen itu sangat sederhana.
Tidak seperti novel yang berbelit-belit dan banyak sekali tokoh dan penokohannya. Nah, kalau di dalam cerpen, tokoh dan penokohannya itu simpel dan sederhana. Salah satu contohnya misalnya satu tokoh di dalam cerpen itu, dia itu adalah seorang ibu yang baik. Maka dari awal sampai akhir, biasanya tokohnya itu akan terus baik. Kalau di novel bisa saja berubah-ubah. Misalnya tokoh utamanya awalnya baik, kemudian karena banyak konflik di novel, kemudian dia bisa berubah jadi antagonis atau jahat. Nah, kalau di cerpen itu tidak. Ketika si tokoh utamanya baik, maka akan sesederhana mungkin sampai akhir pun akan tetap jadi baik. Nah, untuk poin yang keempat, cerpen hanya mencatat intisari dari sebuah cerita, bukan secara detail atau per tokohnya. Jadi si cerpen itu hanya mencatat poin-poin penting atau menceritakan poin penting di dalam kehidupan sehari-hari yang ingin diceritakan, tidak secara detail. Makanya ketika novel itu banyak sampai ratusan halaman buku, kalau cerpen itu paling maksimal hanya 10 buku, karena ceritanya simple, kemudian sedikit dan hanya inti-intinya saja. Kemudian yang kelima, mempunyai alur cerita lurus dan tunggal. Jadi tidak berbelit-belit ceritanya. Ketika lurus saja. Tidak ada belok kanan, belok kiri, tidak. Tidak ada campuran dan segala macam, tidak. Jadi ketika ceritanya cerpennya tentang durhaka seorang anak terhadap orang tua, maka cerita dari awal sampai akhir bakal terus seperti itu. Tidak ada belok kanan, belok kiri menceritakan hal-hal yang lain. Tidak sama sekali. Dan yang terakhir, biasanya hanya menceritakan satu kejadian. Tidak menceritakan banyak kejadian. Jadi hanya satu saja. Misalnya seperti tadi menceritakan kisah seorang kasih sayang seorang ibu, maka ceritanya hanya satu saja, tentang kasih sayang seorang ibu. Tidak ada cerita tentang ayahnya, tidak ada cerita tentang kakeknya, tidak ada cerita tentang neneknya atau siapapun itu, tapi hanya menceritakan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Jadi hanya itu saja. Nah, itu adalah keenam ciri-ciri dari cerpen. Jadi kalau ditanya dan kalau kalian lihat cerpen itu apa, berarti cerpen adalah cerita pendek yang simple, hanya maksimal 10 halaman, tidak berbelit-belit, tokohnya sederhana. Itu disebut dengan cerpen. Beda dengan novel ya. Karena ketika kalian lihat secara kasat mata pun nanti cerpen dan novel itu bentuk bukunya pasti beda. Biasanya novel tebal-tebal, cerpen tipis-tipis. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan pemahaman dari Bapak lebih jelas dan detail dan kalian bisa dapat memahaminya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ya. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Ini materi intinya yaitu unsur pembangun. Unsur pembangun cerpen. Apa sih unsur pembangun? Yang membangun sebuah cerpen, yaitu unsur intrinsik. Ada 6. Ini pernah dijelaskan malah dari sejak kelas 7, kelas 8 ketika kalian bercerita tentang cerita inspiratif, kemudian cerita tentang novel di kelas 8, unsur intrinsik selalu ada. Pasti ada. Salah satu bab yang sering digaungkan atau sering diceritakan atau sering dijelaskan adalah unsur intrinsik dari sebuah cerita. Ada 6, tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Unsur intrinsik ada 6. Yang pertama tema, tokoh dan penokohan, kemudian ada alur atau plot, kemudian ada latar, kemudian sudut pandang, dan yang terakhir amanat. Kita coba jelaskan satu persatu. Oke? Silahkan simak videonya dengan baik. Kalau misalnya ada yang ingin merilekskan badan, silahkan rilekskan badan dulu agar pembelajaran kali ini lebih santai tapi tetap serius. Kemudian kalian bisa menyerap informasi dari Bapak dengan sangat-sangat jelas. Oke, kita mulai mengenai unsur pembangun dari cerpen, yaitu unsur intrinsik yang pertama. Ada tema. Tema itu bukan judul, beda. Kalau tema itu adalah ide pokok keseluruhan cerita, ini cerita mengenai apa? Nah, itu adalah tema. Kalau judul adalah kata yang dicantumkan di dalam baris atau di dalam halaman awal cerita. Judulnya tadi kasih sayang seorang ibu.
berarti temanya bukan kasih sayang seorang ibu, tapi misalnya temanya tentang keluarga. Jadi inti dari semua keseluruhan cerita, ide pokok dalam cerita, inti dari kisah dalam sebuah cerita itu disebut tema. Jadi perhatikan, tema bukan judul. Tema biasanya tidak ditulis, tapi kalau judul biasanya ditulis. Oke? Yang kedua, selain tema, ada tokoh dan penokohan. Ini beda. Tokoh apa, penokohan apa. Jadi kalau tokoh adalah orang, seseorang, pelaku, karakter yang ada di dalam ceritanya. Jadi tokohnya misalnya si A. Tadi contoh dari kisah cerpen si ibu, berarti tokohnya siapa? Ya si ibu itu tersebut. Ada anaknya nggak? Anaknya ada misalnya, berarti itu tokohnya, ibu dan anak. Itu adalah sebuah tokoh atau orang yang ada di dalam cerita. Kemudian yang selanjutnya ada penokohan. Penokohan apa? Kalau tadi tokoh adalah orangnya, kalau penokohan adalah watak, sifat dari seorang tokoh, karakteristik. Itu adalah penokohan. Jadi misalnya kalau diceritakan tentang seorang ibu, kasih sayang seorang ibu, berarti tokohnya siapa? Ibu pastinya. Penokohannya memiliki sifat kasih sayang, penyabar, cinta kasih, kemudian tidak pemarah. Nah, itu adalah karakter atau penokohan. Nah, di dalam penokohan pun dibagi menjadi beberapa. Kita lihat sama-sama. Di sini ada berdasarkan watak, kemudian berdasarkan peran tokoh dan penokohan ya. Maaf. Untuk berdasarkan watak, di situ ada antagonis. Kalian bisa lihat wajah emotikonnya. Antagonis berarti apa? Ya, jahat, yang sering marah, yang sering licik, picik, itu antagonis. Ya, biasanya tokoh-tokoh ini tokoh-tokoh jahat biasanya. Nah, kemudian kalau protagonis, emotikonnya senyum, berarti protagonis diartikan sebagai tokoh baik. Tokoh utama baik, tokoh bantuan baik, tokoh figuran baik, itu protagonis. Kalau tritagonis adalah tokoh netral. Jadi dia tidak berperan sebagai penjahat tidak, jahat tidak, baik juga tidak, tapi hanya sebagai penetralisasi dalam alur cerita, hanya sebagai ya sudah teman si tokoh utama, itu adalah tritagonis. Biasanya jarang muncul kalau yang ini. Jadi flat saja. Tidak ada peran atau tidak ada watak yang muncul lebih dalam. Itu disebut tritagonis, netral. Nah, kemudian berdasarkan perannya ada tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh figuran. Kalau tokoh utama itu kalian sudah pasti tahu, tokoh yang sering sekali muncul di dalam sebuah cerita. Dari awal sampai akhir itu pasti menceritakan sebuah atau satu tokoh utama. Itu sering muncul. Seperti tadi contohnya cerpen tentang ibu, berarti tokoh utamanya adalah ibu. Nah, kalau tokoh pembantu siapa? Kalau tokoh pembantu itu adalah tokoh yang di samping atau yang sering berinteraksi dengan tokoh utama. Misalnya tadi contohnya cerpen ibu yang sering interaksi dengan anaknya, berarti tokoh pembantunya adalah anaknya. Bukan pembantu-pembantu ya, tetapi tokoh yang membantu si tokoh utama agar menjalankan peran si tokoh utama tersebut. Jadi itu tokoh pembantu yang sering berinteraksi, berkomunikasi dengan tokoh utama, berarti tokoh pembantu. Kalau tokoh figuran tidak. Tokoh figuran itu hanya tokoh tambahan saja yang hanya diselipkan di dalam cerita. Itu tidak sama sekali berinteraksi atau jarang berinteraksi dengan tokoh utama. Jadi bedakan, kalau tokoh pembantu itu adalah tokoh yang sering berinteraksi dengan tokoh utama. Kalau tokoh figuran hanya cameo, hanya lewat saja, hanya sekedar tambahan saja di dalam sebuah cerita. Tidak atau jarang sekali berinteraksi dengan si tokoh utama. Itu tokoh dan penokohan. Oke? Ya, kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya ada alur atau plot. Alur adalah jalannya cerita tentunya. Dibagi jadi 3 nih.
Pasti kalian sudah tahu semuanya. Ada alur maju, alur mundur, kemudian alur campuran. Kalau maju itu terus dari awal sampai akhir, itu maju terus, tidak pernah flashback, tidak pernah mengingat masa lalu ceritanya, maju terus. Kalau misalnya ada cerita tentang anak yang sukses misalnya, ya alurnya maju aja terus, dari mulai dia lahir, kemudian besar, kemudian meninggal, itu maju terus. Nah, kemudian kalau mundur, awal ceritanya dari belakang, kemudian menceritakan masa lalu si tokohnya, itu alur mundur. Kalau alurnya campuran, ya kadang maju, kemudian ada flashbacknya lagi, kemudian maju lagi, kemudian flashback lagi, itu alur campuran. Sudah jelas ya untuk alur. Nah, kemudian yang keempat ada latar. Latar itu adalah pembangun cerita yang dibuat si pengarang agar si ceritanya itu terlihat dan terbayangkan oleh pembaca. Ada 3 latar. Latar tempat, kemudian latar waktu, dan juga latar suasana. Kalau latar tempat misalnya contohnya Reza sedang tidur di kamarnya. Nah, itu berarti latar tempat. Di mana tempatnya? Berarti di kamar. Kemudian misalnya kalau latar waktu, Reza bangun pukul 6 pagi. Berarti mana latar waktunya? Berarti jam 6 pagi. Kemudian kalau misalnya latar suasana, Reza bangun pagi pukul 6 dengan keadaan sangat sedih dan cemas. Berarti latar suasananya sedang sedih dan cemas. Itu adalah latar agar membangun sebuah cerita lebih terlihat dan terbayangkan oleh pembaca. Itu fungsi dari sebuah latar. Ada 3, latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian ini yang kelima, sudut pandang. Cara penulis memandang dan menempatkan dirinya dalam tokoh cerita. Ada 4 sudut pandang. Kalau secara umumnya ada 2, yaitu orang pertama dan orang ketiga. Dan kalau lebih diperinci, jadi ada 4, yaitu ada orang pertama, pelaku utama. Ini contohnya seperti ini. Orang pertama, pelaku utama, biasanya menggunakan di dalam ceritanya menggunakan nama tokohnya aku. Jadi misalnya, aku adalah seorang laki-laki yang lahir di Cianjur, kemudian bertempat tinggal di Cianjur dan bersekolah di Cianjur. Nah, itu adalah orang pertama, pelaku utama. Jadi si tokoh terjun langsung ke dalam ceritanya dan menggunakan kata aku. Itu pelaku utamanya. Kemudian kalau orang pertama, pelaku sampingan, tokoh utamanya bukan si aku, tapi orang lain. Tapi diceritakannya menggunakan aku agar diceritakan kembali si orang lainnya tersebut. Misalnya seperti ini. Reza menuduhku mencuri. Padahal aku tidak pernah sama sekali mencuri apapun dari Reza. Reza memang seperti itu orangnya. Kadang dia turun naik moodnya. Nah, itu adalah orang pertama, pelaku sampingan. Tokoh utamanya siapa? Reza. Tetapi tetap masih ada aku untuk menceritakan si Reza. Itu adalah orang pertama, pelaku sampingan. Oke. Yang ketiga, ada orang ketiga serba tahu. Nah, biasanya digunakan atau menggunakan nama dia, ia, atau nama orang langsung. Nah, orang ketiga serba tahu ini seperti tokoh orang pertama, pelaku utama, tetapi menggunakan nama dia, ia, atau orang, nama orang. Contoh misalnya seperti ini. Syasha adalah seorang perempuan yang lahir di Cianjur, kemudian bertempat tinggal di Cianjur dan bersekolah di Cianjur. Syasha anak pertama dari 2 bersaudara. Nah, jadi tokoh utamanya menggunakan nama, tetapi tetap menjadi tokoh utama. Nah, kalau orang ketiga, pengamat, itu seperti orang pertama, pelaku sampingan. Jadi, tokoh utamanya orang lain, kemudian biasanya si penulis menggunakan kata dia atau ia. Dia adalah seorang perempuan yang lahir di Cianjur.
Dia juga seorang perempuan yang bertempat tinggal di Cianjur dan bersekolah di Cianjur. Dia sangat baik terhadap siapapun. Nah, jadi itu adalah orang ketiga pengamat. Beda kan di antara nomor 1, 2, 3, dan 4. Mungkin kalau yang ingin bertanya, silahkan tanyakan ke Bapak. Kita diskusikan kembali mengenai sudut pandang ini. Kalau memang belum jelas Bapak menjelaskannya ya. Nah, dan yang terakhir ada amanat. Kalau yang ini kalian harus sudah paham dan pastinya paham. Amanat apa, Pak? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang lewat ceritanya. Misalnya tadi contohnya cerita tentang kasih sayang seorang ibu. Berarti si pengarang ingin memberi pesan bahwa ada seseorang ibu yang atau seluruh ibu di dunia itu adalah orang yang paling menyayangi anak-anaknya. Itu pesannya. Dan pesan atau amanat ini pun ada dua, ada implisit, ada eksplisit. Kalau implisit itu biasanya ada di dalam sebuah ceritanya, tidak tertulis. Kalau eksplisit itu biasanya di dalam cerita tetapi biasanya tertulis langsung amanatnya. Ada amanat pesan dalam cerpen ini adalah itu eksplisit. Kalau implisit di dalam cerita berarti kita harus cari informasinya, cari pesannya secara sendiri-sendiri. Nah, itu adalah penjelasan mengenai cerpen dan juga unsur pembangun. Mudah-mudahan penjelasan Bapak ini bisa membuat kalian lebih paham lagi ya. Oke, mungkin dicukupkan sekian dari Bapak. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pembelajaran hari ini telah Bapak sampaikan, yaitu mengenai mengidentifikasi unsur pembangun dari sebuah karya sastra berbentuk teks cerpen. Semoga apa yang Bapak bahas, kalian bisa memahaminya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja ke Bapak dan mari kita diskusikan bersama-sama. Oh ya anak-anak, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingatkan untuk pertemuan minggu depan, kalian masih bisa atau masih akan membahas tentang teks cerpen, yaitu menyimpulkan sebuah teks cerpen. Teks cerpennya mana, Pak? Nanti teks cerpennya akan Bapak sampaikan. Jadi, siap-siap ya untuk pembelajaran minggu depan. Nah, anak-anak, hari ini pembelajaran telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan selamat beristirahat, kemudian jaga kesehatan, jaga pola makan, kemudian sering-sering berolahraga, dan patuhi protokol kesehatan COVID-19, yaitu menggunakan masker, kemudian sering cuci tangan, dan juga jaga jarak. Oke, kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Bapak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.